Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanda Entertainment, channel yang membahas seputar dunia per-YouTuber. Di sini saya akan membawakan kepada kalian tema baru, judul baru tentang dunia YouTube. Sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk yang belum subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Di sini saya akan membawakan tentunya judul baru, tema baru yang tidak kalah menariknya dengan tema dan judul sebelumnya. Tema atau judul yang saya bawakan pada kali ini ialah penyebab channel YouTube dihapus oleh YouTube. Tentunya, kenapa bisa channel YouTube dihapus oleh YouTube itu tersendiri? Karena ada beberapa faktor dan penyebabnya. Karena ada penyebab pasti juga ada akibat. Sebab pasti ada akibat. Yuk kita simak penjelasannya dengan sesama ya. Channel YouTube bisa dihapus karena tentunya melanggar pedoman komunitas YouTube Partner Program ya guys. Ya, kontennya itu misalnya berisikan ujaran kebencian, spam, konten pornografi, dan lain sebagainya atau kasus-kasus berat lainnya ya guys. Pelanggaran berulang terhadap pedoman tersebut itu dilakukan secara berkala ya. Itu bisa saja mengakibatkan fatal yang pada dasarnya bisa saja menghapus channel Anda ya, channel YouTube Anda. Maka saya tekankan kepada kalian jangan sampai membuat pelanggaran yang ada di YouTube karena bisa saja bisa menghapus channel YouTube Anda. Ya. Pelanggaran berulang terhadap pedoman tersebut atau karena teguran hak cipta juga bisa saja dihapusnya channel YouTube kalian ya guys. Misalnya ada teguran hak cipta terkait video, audio, visual dan lain sebagainya itu tanpa seizin pihak pertama, itu namanya teguran hak cipta. Itu kita tidak boleh, apalagi kita terus melakukannya berulang-ulang sampai dapat teguran berkali-kali, itu bisa saja mengakibatkan terhapusnya channel YouTube kita. YouTube juga akan menghapus channel jika menerima 3 teguran ya, 3 teguran pedoman komunitas YouTube dalam kurun waktu 90 hari ya. 90 hari atau dalam satu kasus yang sama dan yang penyalahgunaannya sangat berat seperti perilaku predator. Apa sih perilaku predator itu? Wah, penasaran kan ya? Penyebab utama penghapusan channel. Apa sih penyebab utamanya penghapusan channel YouTube? Orang-orang yang suka melanggar ya. Pelanggaran pedoman komunitas YouTube tentunya. Pelanggaran, orang-orang yang suka melanggar itu namanya pelanggaran. Melanggar atau menyeleweng atau di luar batas aturan itu namanya pelanggar atau melanggar aturan penggunaan yang tidak diinginkan oleh YouTube seperti ada contoh-contohnya. Konten yang berisi ujaran kebencian, diskriminasi atau pelecehan. Ya, itu contohnya. Yang contoh yang pertama. Yang kedua itu penyalahgunaan atau konten yang predator. Kontennya buas ya guys. Makanya disebut predator. Yang ketiga, spam atau penipuan. Harus hati-hati itu. Yang suka spam misalnya nih di YouTube tuh ada komentar-komentar perihal judul, itu spam itu. Nggak boleh itu. Atau penipuan-penipuan, nggak boleh itu. Yang keempat, channel atau konten yang berisikan pornografi atau konten seksual yang tidak sangat pantas gitu. Itu tidak boleh itu sangat melanggar aturan. Yang kelima ialah konten yang melanggar kebijakan keselamatan anak ya. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga merupakan pelanggaran yang tidak boleh di YouTube
di pedoman komunitas YouTube. Itu juga mengakibatkan fatal untuk bisa terhapusnya channel YouTube kalian. Nah, apa sih pelanggaran hak cipta itu? Seperti menggunakan audio atau visual atau video orang lain yang tanpa izin yang sah oleh pihak pertama, pihak yang menciptakan suatu audio, video, dan lain sebagainya, yang dapat berujung pada 3 teguran hak cipta ya dalam 90 hari dan akhirnya penghapusan pada channel YouTube Anda. Itu kondisi dan proses penghapusan. Nah, apa sih kondisi dan proses penghapusan? Yang pertama itu teguran yang secara berulang kali, teguran secara berkala. Anda akan menerima peringatan jika ada pelanggaran, ya. Adanya peringatan pasti Anda jika ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran maka tidak ada peringatan, ya. Sesimpel itu. Tetapi penghapusan dapat terjadi jika Anda menerima 3 teguran pedoman komunitas YouTube. Peringatannya dapat terjadi jika Anda menerima tiga teguran pada pedoman komunitas YouTube. Ya. Dalam kurun waktu 90 hari terakhir tentunya. Atau 3 teguran hak cipta dalam 90 hari. Itu. Yang kedua, pelanggaran berat. Apa pelanggaran berat di sini? Bahkan salah satu kasus pelanggaran berat seperti perilaku predator atau spam berat dan dapat menyebabkan penghapusan channel pada YouTube Anda secara langsung tentunya. Yang ketiga itu peninjauan dan banding. Ya, pasti bisa ditinjau dong, bisa diajukan banding. Terdapat kesalahan atau tidaknya gitu ya. Terdapat pelanggaran atau tidaknya itu bisa dilakukan peninjauan dan banding. Jika channel Anda dihapus misalnya, Anda akan menerima email di Gmail ya tentunya, yang menjelaskan alasannya Anda memiliki kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak terdapat kesalahan ya. Atas keputusan tersebut, jika Anda merasa ada kesalahan atau tidaknya, bisa Anda langsung mengajukan banding tersebut. Apa yang harus dilakukan ya? Pahami yang pertama tuh, pahami pedoman komunitas YouTube. Baca dan pahami pedoman komunitas dan kebijakan hak cipta yang terdapat pada YouTube ya, untuk menghindari pelanggaran yang telah terjadi. Banyak contoh kasus pelanggaran sudah saya sebutkan di awal tentunya. 2. Pantau email. Seringlah cek secara berkala email Anda secara rutin untuk mendapatkan notifikasi peringatan atau informasi terkait status akun Anda ya. Yang ketiga, ajukan banding tentunya. Jika Anda yang yakin keputusan penghapusan salah, ajukan banding melalui YouTube Studio untuk ditinjau secara berkala ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga yang mendengarkan video ini diberikan kesehatan